perawatannya tetap APD, alat pasien diri. Untuk alat sendiri ini alatnya cukup banyak, jadi kalian harus tahu terlebih dahulu. Nah, pertama di sini gue akan bahas terkait kateter. Yang dimana kita untuk kateter sendiri kita makainya adalah polykateter. Yang kita tahu bahwa kalau dari tilik itu kateter jenisnya ada banyak banget, tapi yang kita pakai di sini adalah polykateter. Untuk dari polykateter sendiri itu terdapat dua jenis, yang dimana ada two way sama three way. Jadi kalau misalkan yang biasa dipakai sama UPN adalah yang lubangnya adalah dua, yang dimana yang satu untuk irigasi dari urin pasien, yang satunya lagi adalah untuk memfiksasi balon untuk kateter itu nggak keluar gitu. Sedangkan kalau untuk yang satu lagi, yang three way, itu biasanya adalah untuk irigasi dari aqueous atau NaCl, dan biasanya itu digunakan untuk pasien-pasien yang habis operasi. Jadi biar kayak di flush gitu valve-nya. Nah, lanjut aja. Setelah ini kita butuh adanya urine bag. Jadi kalau misalnya dari urine bag sendiri, itu pastiin bahwa dia steril, sama kayak polykateter. Dia berasal dari bungkusan yang baru, jadi bukan bekas kayak gitu. Lanjut, ada wadah yang isinya adalah povidone iodine atau betadine. Dan juga jangan lupa sepaket ada kapas. Terus juga kita butuh ada plester. Kita juga butuh adalah siring. Yang dimana nanti siringnya ini untuk injeksiin dari aqueous maupun untuk pelumasnya ke dalam OW pasien. Selanjutnya butuh pelumas, gel pelumas. Terus juga kita butuh adanya pinset anatomis sama clamp. Oh iya, kita juga butuh aquadexnya kayak gitu. Udah selesai, kita langsung lanjut ke pasien, yang dimana kita minta pasien untuk menuju ke bed periksa. Baik Bapak, selanjutnya bisa menuju ke bed periksa. Selagi saya mempersiapkan diri dan alat, terus pasiennya juga jangan lupa untuk dibuka celananya. Boleh dibantu atau pasiennya suruh buka sendiri gitu. Kalau udah disuruh berbaring, kita siapin diri, cuci tangan mata wajah WHO, pakai handscoon. Habis itu lanjut ke pasien. Nah, pertama-tama di sini kita lanjut ke pemasangannya, dimulai dengan desinfeksi dari penis pasien, yaitu dimulai dengan pinset anatomis dan kapas yang dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi betadine atau povidone iodine. Jadi kita lanjutkan desinfeksi, dimulai dari OW dari pasien atau metode dari luarnya. Kita lakukan gerakan sirkular, lanjut ke glans penisnya, dan jangan lupa untuk didesinfeksi bagian sekitarnya juga. Pasang dulu steril dulu masih. Ini salah. Habis itu, kalau dirasa satu belum cukup, itu bisa lanjut yang kedua, sama dari OE, glans penis, baru ke bagian sekitar. Selanjutnya kita pasang duk steril. Pasang duk sterilnya juga hati-hati biar tetap steril. Udah selesai. Habis itu kita lanjut ke pemasangan dari kateter. Nah, tapi sebelum itu kita pastiin dulu untuk memberikan gel atau pelumas. Dimana untuk dari pemasangan gel atau pelumas tersebut itu ada dua cara. Ada dokter yang mengatakan bahwa pelumasnya itu langsung dilumasin ke kateternya, sama ada yang diinjeksiin ke dalam OW dari pasien. Nah, tapi kalau berdasarkan tilik maupun berdasarkan dari video skills, itu dikatakan bahwa langsung dimasukin ke dalam sininya pasien. Nah, itu biasanya dengan 10-15 cc. Tapi makanya sih 10 kalau di video ya. Nah, udah selesai, udah diberikan pelumas, kita lanjut ke pemasangan kateternya. Jangan lupa untuk kita menahan dari penis pasien menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk tangan kanan itu untuk yang tindakannya. Jadi kan kita udah masukin memberikan pelumas, habis itu kita masukin secara perlahan. Dan jangan lupa dipastiin lagi kembali sebelum masukin kateternya, apakah kateternya sudah sesuai. Nah, biasanya kalau untuk laki-laki yang dewasa itu ukurannya adalah 16-18 French. Satuannya ada French. Yang dimana kalau dari French sendiri itu yang dimaksud adalah diameter dari kateternya, bukan dari panjangnya. Sedangkan kalau untuk perempuan itu kalau nggak salah 14-16 begitu. Nah, di sini kita pakainya 14 saja karena ini kemungkinan penisnya adalah untuk anak kecil. 14 kita masukkan secara perlahan menggunakan tangan kanan, yang kirinya adalah untuk menahan. Oke, masukin secara perlahan, dan jangan lupa untuk penisnya agak diangkat ke atas kayak gitu. Dimasukin secara perlahan,
Nah, apabila ada sedikit tahanan, itu minta pasien untuk rileks dan juga minta untuk napas dalam. Nah, ada dokter yang mengatakan bahwa bisa dibantu dengan kateter itu agak sedikit diputar gitu untuk memudahkan masuk. Nah, biasanya tahanan itu terjadi di pars bulbomembranacea. Yang kita tahu kan kalau uretra sendiri itu kan parsnya ada banyak, ada spongiosum, membranacea, prostatica, intramural dan lain sebagainya. Itu masukin secara perlahan. Nah, kalau udah pastiin udah sampai ke dalam. Nah, kenapa sih tujuannya itu penisa agak diangkat? Jadi agar urinnya itu irigasinya nggak langsung keluar. Jadi untuk menghalang biar nggak gravitasi kan itu ke arah bawah ya. Berarti untuk mencegah urin itu langsung keluar gitu. Makanya kita butuh ke atas. Oh ya, satu lagi izin nambahin. Jadi kalau misalnya untuk memasang kateter itu ada yang mengatakan bahwa bisa menggunakan klem juga. Jadi ada yang menggunakan klem, ada yang langsung pakai tangan. Makanya nanti bakal kita tindak lanjutin, kita tanya ke dokter Yuni itu baiknya kayak gimana. Tapi sementara kalian pelajarin keduanya aja dulu. Nah, kalau udah kita angkat tadi. Nah, biasanya kalau udah masuk itu biasanya ada refleks urin langsung keluar. Nah, setelah udah masuk sampai dalam, kita fiksasi menggunakan apa? Menggunakan cairan Aquades sebanyak 5-10 cc. Dengan masukin ke vali kateter yang bentuknya adalah yang bengkok bukan yang lurus. Tadi kan untuk yang lurus untuk apa? Irigasi urin kan. Sedangkan kalau untuk belok itu buat cairan yang nanti ngembangin dari si balon. Jadi dalam ini tuh sebenarnya ada kayak dua rongga gitu. Yang satu buat balonnya, yang satu buat irigasi dari urin kayak gitu. Nah, kita masukin 5-10 Aquades, jangan lupa. Ada beberapa yang nanya, kenapa nggak angin aja sih? Nah, kalau nggak salah tuh ada alasannya kenapa, tapi gue lupa. Yang jelas adalah harus pakai Aquades, nggak boleh pakai udara gitu. Masukin 5-10, kalau udah selesai, jangan lupa untuk diperiksa apakah fiksasi dari balonnya sendiri itu sudah berhasil atau belum. Dengan kita kayak narik keluar, tapi jangan kencang-kencang. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan trauma di VU-nya kan. Makanya secara perlahan aja. Nah, kalau misalkan udah ada tahanan, ya berarti balonnya sudah mengembang gitu. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke melepas duct steril. Jangan lupa, jangan sampai kalian udah masang urin bag tapi duct steril belum dibuka. Nanti kan bakal ribet. Nah, kalau udah selesai, duct sterilnya dibuka, baru kita pasang ke urin bag. Masang urin bag juga jangan salah, masukinnya ke yang lurus, bukan ke yang bengkok tadi. Ke yang lurus. Nah, kalau udah kita lepas tangan yang kiri tadi dan kita lihat apakah urinnya ini berhasil keluar atau belum. Kalau misalnya sudah berhasil keluar, ya berarti pemeriksaannya sudah selesai. Pemasangannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lakukan fiksasi ke bagian inguinal atau bagian lateral pasien dengan terserah inguinal itu bagian pahanya, maksudnya paha bisa paha kanan atau paha kiri, tapi biasanya sih bagian paha kanan karena kan kalau posisinya kayak gini berarti ke paha kanan dong. Ke paha kanan kita lakukan fiksasi menggunakan apa? Menggunakan plaster. Menggunakan plaster ke paha kanan. Nah, kalau sudah selesai, kita sampaikan kepada pasien, baik Bapak pemasangannya sudah selesai, apakah terasa sakit Bapak, baik tidak ya. Terus tanya apakah ada yang ditanyakan. Nah, untuk poin plus dari teman-teman sendiri boleh memberikan edukasi kayak misalkan jangan digerak-gerakan atau misalkan jangan pindah-pindahin posisi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, kalian jangan lupa untuk melepas handscoon, cuci tangan dengan konten WHO. Terus juga udah sih itu aja. Ada yang ditanyain?